share paling ya. Hari ini kita live free dulu ya, buat yang baru join ya, selamat bergabung ya di komunitas Underdogs. Nanti juga gue pengen ada jelasin juga tentang Underdogs ini apa ke depannya, apa yang pengen. Oh, belum ada suara. Suara gak? Tes, halo. Ini nggak ada suara. Ada suara nggak? Nggak ada ya. Bentar. Halo, apakah ada suara? Ada nggak? Ada. Ada. Oke, udah ada. Screennya kelihatan ya. Screennya kelihatan. Oke, 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 oke. Ya, jadi nanti di live hari ini gue mau bahas sedikit aja tentang market dan juga ini ya simulasi kayak apa yang bakal terjadi kalau misalnya di dalam private member itu seperti apa, live bentuk live-nya. Gue akan pasti lebih sering live di tempat member, dan biasanya jadwal gue live tuh hari Minggu, dan di pertengahan minggu itu skemanya adalah akhir minggu untuk kayak meringkas apa yang terjadi pada minggu itu dan juga persiapan untuk minggu depan, dan di tengah minggu itu update posisinya misalnya kalau ada, dan juga lagi dicoba diusahakan untuk ada live di tengah-tengah bahas makro di tengah-tengah minggu ya, gitu. Itu lagi dikoordinasin sama makro analisnya gitu ya. Nah, nanti juga ada dijelasin juga underdogs itu apa ya, secara singkat aja kedepannya mau kayak gimana kita, dan apa sih yang bikin unik kayak gitu ya. Oke, jadi kita mau bahas BTC lah ya. Pasti semua nanya tentang BTC dan lain sebagainya. Ya, jadi di dalam private member kita udah di share ya idea untuk nge-short BTC karena ada potensi slightly correction. Ya, memang agak agak risky gitu. Tapi selalu diingatkan kalau risky itu seperti apa, kalau bisa high conviction trade itu seperti apa. Dan selalu dipisahkan juga ya spot trade dan future trading juga. Nah, ini di sini BTC ada chance ya, ada chance untuk dia bisa visit area 92 sampai 91 ya. 92 ini sampai 91 ada chance dia untuk visit area ini ya, untuk kemudian dia rebound ya. Karena di area 95 ini kemarin liquidation ya, udah terjadi massive liquidation untuk para short traders, dan ini ada slightly potensi untuk koreksi ya, ada slightly potensi untuk koreksi. Oke, ini masih aman nggak ya? Aman nggak nih screennya? Layarnya kelihatan nggak? Coba ketik 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 satu, loading ya. Oke, bentar ya. Oh, oke, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak nih? Masih loading ya? Aman ya? Udah aman? Oke. Ya, jadi emang ada kita udah bilang di dalam itu ada kayak potensi untuk koreksi, dan potensi untuk koreksi itu karena ada kondisi makro ya, itu udah diungkapin sama makro analis kita. Ini kita bacain sedikit aja lah untuk sedikit ya, bahwa memang ada China itu dikabarkan mempertimbangkan untuk menaguhkan tarif 125%. Jadi ini bisa ngebuat slightly correction untuk BTC, dan itu yang akhirnya ngebuat kita mengambil posisi short ya, apalagi ini hari Minggu juga. Tapi itu juga dengan risk management yang teratur, karena kalau short itu perlu dijaga ya risk managementnya ya. Jadi itu akhirnya kita ngebuat kita untuk bisa apa namanya, masang posisi short di BTC. Nah, itu untuk update market di BTC-nya. Dan juga untuk yang lain-lain ya, kita coba update beberapa aja lah ya. Kemarin Sui itu kita udah sempat share juga salah satu idea kenapa it's a good coin juga, dan apa namanya,
belum nyampe ke $4, tapi kalau misalnya ditarik ya, ada chance gak dia untuk balik ke $4 itu sangat ada ya chance-nya ya. Sangat ada chance-nya untuk dia balik ke range high-nya di sini untuk dia testing range high-nya. Dan kemudian antara dia price discovery atau dia reject di area ini. Nah, ini Sui juga salah satu yang bagus karena kemarin dikabarkan dia punya partnership dengan Mastercard ya. Itu yang kemudian ngebuat dia rally. Apakah masih ada potensi koreksi? Masih ada. Cuman emang selama ini masih ada di channel bullish channelnya ya. Masih ada di bullish channelnya juga. eh di weekly dia masih ada di bullish channelnya juga. So it's still a good chart. Masih ada chance dia untuk nge-reach range high-nya juga gitu. Kemarin kita sempat share trade ideas-nya. Meskipun itu memang kita ada move SL to BP, tapi untuk long term it's still a good choice ya. Dan juga selain itu kalau RWA memang Om itu sempat kena masalah, ya udah hancur lah. Tapi Ondo ini kita juga sempat share trade ideasnya juga kemarin. Itu sempat naik sekitar 20%. Ini spot trade juga. Nah, di sini untuk Ondo gimana? Ondo itu kita masih harus menunggu narasi RWA untuk kembali naik lagi. Nah, ini ada area di area 0,9 sampai 0,92 ya. Dia bisa testing di area ini gitu. Area ini jadi area yang cukup penting untuk dia testing ya. Begitu. Nah, kalau misalnya untuk Ethereum, gue sendiri nggak ada megang di Ethereum sendiri ya. Nggak ada megang di Ethereum. Tapi idenya sempat kita share juga, sudah naik ya Ethereum. Tapi again, gue nggak ada exposure ke sini. Gue lebih cenderung sesuai yang gue ungkapin waktu di Instagram juga, gue lebih cenderung ada exposure ke Sol gitu. Sol ini masih jadi apa ya? Ibaratnya salah satu cherry pick gue lah. Karena meskipun memang kasinonya belum nyala, belum ada lagi, tapi chance untuk tetap ada lagi masih ada, dan dia ada gap di atas sini juga gitu. Nah, ini lagi testing range area 0,5 nya ini, which is a good area juga ya. Good area juga nih. Sampai ke range 144 gitu. Asal dia nggak nge-break area ini, it's still good gitu untuk Sol. Nah, kalau misalnya koin-koin kecil, kita belum ada exposure ke sana. Kita belum main ke koin-koin kecil karena memang masih sangat risky, rotasi masih di koin-koin besar juga gitu. Dan semua itu digerakin oleh Trump juga. Juga apa ya? Ya semua masih digerakin sama narasi-narasi Trump. Belum terlalu kita belum masuk ke market yang super duper rally juga. Jadi masih kita harus tunggu dulu. Tapi kita masih bisa ngambil ngambil apa namanya? Momentum itu gitu. Kayak Farcoin kayak gitu-gitu. Dan NIR ini salah satu ini menarik sebenarnya. NIR ini dikabarkan dia mau ada ngajuin ETF. Meskipun belum tentu di approve, tapi NIR ini interesting to see. Kalau misalnya dia dikasih koreksi dan dia rebound, ini akan jadi yang menarik untuk AI. AI sendiri menurut gue ini masih jadi narasi yang menarik gitu. Tapi kalau AI gue bilangnya gue akan bettingnya selalu di yang big caps gitu. Yang masih aman sekarang rotasi di big caps, yaitu salah satunya cuma di TAO gitu. Kita belum masuk ke yang kecil-kecil, kita masih ada di TAO. Dan TAO ini sempat diungkapin sama analis kita itu di harga gue lupa ya berapa ya, kayaknya sekitar di sini ya 200 240 ya 240 berarti di mana tanggal 17 April 17 April analisisnya itu di 240-an, jadi 240 di sini, dan sudah naik sekitar 40% ya untuk tahu ya, kalau ada yang pernah yang udah ambil trade dari analis kita. Dan sebenarnya kalau tahu ini long term view kalau buat gue ya, karena kita masih ada chance dia untuk area TP di 423, kemudian kalau good untuk AI dia akan tetap dia bisa akan tetap naik terus. Tapi BTC dibahas ada slightly untuk correction ya, karena BTC sendiri ini apa namanya uh, ada berita makro, dan juga ini kan weekend gitu. Jadi kita mengambil posisi short tapi dengan risk yang terjaga juga tuh. Should be 92 91 jadi area yang menarik juga gitu. Oke. Nah, mungkin ada yang mau request nggak? Kita ada mau nge-screening DEX juga, cuman DEX ini memang belum ada CME gap sampai 89. Kita lihat area 92 91 masih nahan atau enggak. Kalau nggak nahan ya kita ada chance ke 90 dulu. 90 support psikologis, kalau nggak di hit bisa nge-flash ke 89.
Tapi kalau target kita tetap target tuh di 92 sampai 91 ya. Virtual. Virtual ini untuk AI agent kan. AI agent ini belum belum naik signifikan, yang cuma naik itu cuma ALCH. Nah, virtual ini eh secara price action ya. Kalau secara price action sendiri kita better kalau mau lihat ada di area, ibaratnya apa ya, bisa dibilang di box areanya lah ya. Di box area dia akan tetap ranging di sini sampai dia akhirnya bisa bisa keluar dari box ini. Gue nggak prefer untuk kita apa namanya agak nge-trade di chart yang seperti ini, masih kurang oke kalau buat gue. Cuman kalau misalnya yang beli di bawah ya congrats, ini bagus juga. Bisa ada order order block juga nih, hati-hati takutnya dia nge-reject di sini gitu. Gapnya masih sangat jauh. Kalau memang nanti narasinya kan ada balik lagi, well itu interesting. Tapi eh, yang lagi menarik ini main di blockchainnya Sui ya, itu lagi menarik. Sonic ini juga good coin, tapi kita apa, gunakan DeFi-nya aja ya, kita ngambil momentumnya aja gitu, karena basically alt seperti ini masih kurang menarik. Kalau dari chart juga kita jujur aja ya, ini masih kurang interesting sebenarnya. As long as dia nggak apa, dia break ini baru kita bisa ada position, tapi kalau nggak ada, dia masih ada di area upper wedge-nya ini untuk Sonic. Trump nggak menarik karena token holders terlalu dipegang, terlalu terpusat menurut gua. Meskipun ini ada dinner dan lain sebagainya, agak kurang interesting untuk gua untuk di coin ini gitu ya. XRP XRP itu selalu jadi anomaly play, dan tesis gua tuh untuk XRP itu bener interesting juga, karena menurut gua XRP ini kan ada nge-support dana cukup besar ya ke Trump, dan gue yakin setiap perbuatan tuh nggak mungkin dilakukan tanpa ada alasannya. Gue yakin ada kayak semacam yang diharapin lah sama si XRP ini, pada akhirnya mereka mau jadi salah satu payment protokolnya US gitu, dan ini belum tercapai. So sebenarnya targetnya masih jauh, dan gue yakin uang yang ditaruh pertaruhkan itu nggak mungkin didapat untuk apa, nggak ada hasilnya gitu, pasti ada hasilnya. Ini belum tercapai sampai sekarang gitu. XRP itu gue ngeliatnya seperti itu view-nya kalau untuk XRP. Tapi kalau untuk dari short term view, well ya dia interesting to see, dia ada breakout dari area ini gitu. Di breakout dari area ini ya, di weekly-nya di breakout, apa namanya, ya kita lihat aja volumenya cukup interesting apa enggak. Tapi kalau XRP itu selalu long term play, bukan bukan menjadi kayak apa, short term play gitu gua, tapi lebih long term. Interesting to see weekly-nya ada breakout kayak gitu. So gue punya trust di XRP, tapi untuk exposure itu gue nggak bisa spill apakah ada di XRP atau enggak. Tapi yang bisa gue spill adalah exposure di Solana dan Sui itu ada, karena gue interested dengan project dan pengembangannya, dan juga devnya juga ya itu. Nah, oke, itu kalau misalnya untuk DEX belum ada yang interesting. Sebenarnya ada, gue sebenarnya dapat info tentang kayak Italian Road, tapi pada saat itu salahnya gue adalah gue tidak masuk, dan itu udah keburu naik Italian Road, dan kita belum menemuin meme yang very fresh, se-fresh Italian Road dan lain-lain. So belum kayak ada yang menarik gitu. Nah, ALCH ini cuma salah satunya AI agent yang naik di samping yang lain, dan gak ada yang expect ini naik. Semua pada naro bet di yang tempat yang salah. Tapi kalau untuk AI agent apakah akan balik lagi, kita akan tunggu sampai benar-benar market settle dan semua udah ngalir ke apa namanya, money flow-nya udah ngalir ke sini, karena sampai sekarang ini masih kering banget gitu. Ini masih kering, belum ada yang fresh juga, ada meme yang fresh juga. Wells masih narik duit. Cerebro pun kemarin karena dia ada kerja sama ya, tapi seperti itu kita nggak bisa apa, jadikan patokan juga gitu. Tetap aja ya, modelnya juga masih kurang oke. Meme itu nggak ada yang modelnya bagus yang gue lihat dari sampai sekarang ya. Mau sebagus kayak Griffin pun tetap aja akhirnya jatuh juga, karena Wales-nya nggak ada yang megang. Wales masih banyak fokus di BTC dan strong alts, belum ada mau rotasi ke sana, belum ada keberanian. Itu harus benar-benar setelah rate cut baru dia akan masuk. Pasti setelah rate cut udah ada kepastian ekonomi baru dia akan masuk. Sekarang belum jelas, sekarang cuma bisa ngambil momentum di beberapa alts doang gitu. Bahkan kita nggak bisa kayak cari golden coins yang tiba-tiba pam gila-gilaan kayak gitu loh untuk sekarang ya.
mungkin CRV, tapi CRV ini kemarin kita mainnya Spotlight juga. Jadi banyak kan sebenarnya interesting kita share ideas tuh sebenarnya Spotlight, karena Spotlight tuh enak banget untuk kita bisa main. Enak banget kita main Spotlight tuh bisa kayak kita mainnya santai. Beberapa yang Spotlight yang enak tuh CRV kemarin, Ondo 20%, abis itu apa lagi ya Spotlight, ada beberapa gitu. Nah, kalau untuk kayak jackpot shorting yang kayak gila-gilaan, mungkin kita harus tunggu event. Jadi ini sebenarnya ada tips ya, kalau kalian mau, ini gue share aja satu tips yang gratis yang kalian bisa pakai. Carilah satu event besar, event terserah mau event keagamaan atau apa, ada meme-nya, oke? Dan persiapkan untuk shorting di hari-hari event itu terjadi. Kayak Mubarak itu kita udah pasti akan ke zero. Jadi udah kita share idea shortingnya juga dari apa, pas hari H-nya itu kita bisa nge-short. Ada resiko bahwa misalnya si Z ngepost apa itu, ada resiko, tetap ada resiko, tapi ya kecil resikonya. Spotlight itu masuknya berapa itu eh pernah kita share juga sih sebenarnya di dalam kayak pembagiannya gimana. Yang penting maksimum drawdownnya 15%. Tetap kita kayak future, tapi kita sama aja kayak future tapi nggak pakai leverage gitu aja. Spotlight itu sama aja kayak kayak nggak bisa, kita nggak bisa lamsam. Mantra udah dead, udah nggak akan balik lagi, mau dia melakukan apapun nggak bisa, karena apa ya, valuasinya dan TVL tuh nggak match di situ. Dia udah salah di situ, dan dia udah make a big match lah, dan gue yakin event-event kedepannya nggak bakal ada Mantra juga. Mau buat apa dia bikin event kayak gitu? Nah, salah satunya adalah dengan cara dia masuk, dia bayar ya, dia bayar randomly pekerja di Microsoft, dia tarik ya kan, dia bayar, dia bikin project baru, dia bagi hasil, simple as that gitu ya. Dan gue yakin itu yang akan mereka lakukan, gak ada cara lain. Mereka nggak mungkin bikin nama mereka baik lagi, gak akan pernah bangkit lagi, karena emang namanya udah jelek, udah investor udah nggak trust, mau gimana pun tetap susah. Salah satu-satunya adalah mereka tarik lah siapapun yang kerja di perusahaan-perusahaan besar, Google, ex Microsoft atau apa, bikin satu project, nama orang ini jadi uh, foundernya ya, founder project ini adalah ex Microsoft, ex Google. Nah, si foundernya Mantra ya, mereka bekerja di belakang layar aja, nge-support dananya dari yang mereka ambil buat dari Rakpool itu. Jadi udah nggak bisa lagi gitu. Itu salah satunya untuk yang mereka bisa berkecimpung lagi. Kalau enggak ya udah nggak ada harapan gitu. Nah, kalau AI mungkin ada juga kayak render dan sebagainya, itu juga masih oke, tapi again ya kita selalu betting di yang bagus ya, di big coins yang bagus gitu. Ada pertanyaan lagi, mungkin dua pertanyaan terakhir kali ya. Nanti kita juga mau jelasin tentang apa sih sebenarnya underdogs ini dan lain sebagainya. Ya kalau untuk alt ya nggak all in lah pasti, kayak 10% dikit lah, diatur kayak gitu. Nah, oke, mungkin itu dulu ya. Nanti kita live lagi di live gratis. Mungkin kita nanti diinfoin lagi kapan. Tapi kalau untuk apa namanya, live member itu setiap minggu. Nanti kita lagi atur lagi jadwalnya supaya hari biasa ada juga, dan market update lebih sering dibuat, dan juga makro makro update. Nah, yang baru bergabung ya awal-awal, apa sih sebenarnya underdogs? Underdogs itu komunitas yang memang nanti kita banyak fokus di trading. Tapi trading ini agak sedikit beda. Jadi bukan hanya sebenarnya signal-signal doang, tapi kita lebih kayak mau nge-support dari masing-masing punya strategi. Jadi kalian punya strategi, kita akan bantu maksimalin strategi kalian. Dari analis-analis kita juga yang akan ngebantu maksimalin strategi kalian. Kita juga nge-provide one on one mentorship untuk siapapun yang join di sini. Kita akan bantu apalagi untuk offline. Jadi bisa kita offline ketika daerahnya masih bisa terjangkau, atau kalau daerahnya nggak terjangkau kita bisa juga online kayak gitu. Nah, itu untuk sistemnya kita. Dan juga pasti ada data, ada makro dari Bloomberg terminal. Habis itu juga ada data dari analis kita, dan kita juga akan pivot juga ke banyak hal. Jadi nggak cuma kita kripto doang, tapi kita banyak mau bikin di bidang-bidang lain, di bidang bisnis dan lain sebagainya untuk networking. So itu yang lagi kita coba kembangin ya. Buat yang baru bergabung di free-nya, enjoy aja dulu section free-nya sambil nanti kita mau mempersiapkan untuk kita open di membernya gitu ya, member areanya. Nah, itu kita bikinnya seperti itu.
jadi memang kita bukan cuma sebatas channel calls, itu ada calls ada, tapi kita lebih kayak mau ngebantu kalian bisa nge-trade, kita mau juga nge-connect kalian ke orang-orang dari acara networkingnya juga, dan juga kita mau ada one on one supaya lebih nyaman aja bisa konsultasi langsung. Itu kalau untuk underdogs kedepannya. So sebenarnya nanti namanya akan ganti, bukan underdogs trader tapi underdogs community, karena kita bukan trader doang tapi kita komunitas. Itu buat yang baru gabung gitu aja sih. Paling nanti bisa kita diskusi lebih lanjut di Market Talk, dan kita ya boleh lah tanya-tanya apa segala macam di Market Talk. Nanti buat yang member juga ada beberapa yang kita mau launch, yaitu kita yang bulan ini sayang banget eventnya gagal eh karena ada masalah teknikal, tapi untuk bulan depan kita ada possible untuk acara itu ya. Kenapa namanya itu? Ya itu sebenarnya alasannya awalnya kita mau bikin group of silent trader. Tapi turns out kalau silent trader itu bukan menjadi apa ya? Sulit di zaman sekarang. Udah sempat gua diskusi juga beberapa community owner bahwa silent trader tuh bukan nggak sulit ya, agak sulit ya untuk zaman sekarang. Jadi kita lebih jadiin komunitas yang lebih hidup aja. Tapi kenapa underdogs ya? Karena nggak banyak yang tahu juga sih. Hanya kita kita aja gitu. Dan emang rencananya supaya bikinnya lebih eksklusif aja, lebih menyatu komunitasnya. Ada mau nanya lagi tentang komunitas? Membernya belum dibuka ya, soon kita buka. Oke, jadi kita lagi ada bikin Instagram, kalian boleh boleh follow Instagram kita. Instagram kita itu di uh, underdogsofficial.id ya, underdogs underdogsofficial.id, di follow dulu ya Instagram kita. Kita bakal banyak bikin itu. Juga ada beberapa project yang menarik, jadi kalian boleh follow Instagram gue lah. Instagram gue itu Filbert aja ya. Nanti banyak juga perkembangan gue di situ juga gue share. Kalau ada yang di daerah Jakarta ya, kita mau ketemu, it's fine sih. Kalau waktunya bisa, gue akan buat yang di luar Jakarta ya, ada kayak Andre gini yang di Surabaya. So juga gue akan ke Surabaya sih, nanti gue akan kabarin kalau bisa gue ke Surabaya. Kalau gue ke Bali, gue yang akan jadi tujuan selanjutnya adalah Bandung, Bogor, Surabaya, Bali sih gitu. Bali mungkin, Bali nanti ke pas Coinfest. Surabaya maybe after Coinfest atau sebelumnya. Mungkin gitu dulu lah buat nanti, buat apa, nanti kalian boleh undang orang-orang di sini, teman-teman kalian undang aja ke free channel kita. Kita banyak mau bikin games juga. Kita ya kita seru-seruan aja lah di sini lah, kita nge-share insight rame-rame bareng-bareng, contribute di komunitas. Nanti kalau ada yang menarik, ada project, ada games, ada apa, kita pasti akan bikin di sini gitu ya. Ya nanti bakal ada juga dari sisi makronya juga, kita ada mau nge-share juga misalnya ilmu makro, ilmu yang lain-lainnya juga. Oke, thank you yang udah join live hari ini. Kita bertemu di live selanjutnya ya. Thank you.